dahulu ya anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, silakan kalian presensi di WA Group dengan menuliskan nama dan nomor absen ya. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai benda yang terbuat dari plastik dan mengidentifikasi arti pentingnya musyawarah. Nah, kali ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 5. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, kita dapat memahami Pancasila, terutama sila keempat, yaitu musyawarah. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi benda padat yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Yang ketiga, kita dapat menentukan hubungan satuan panjang. Nah, anak-anak, coba kalian lihat, ini gambar apa anak-anak? Ya, betul. Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Nah, kalau ini anak-anak, ini gambar kepala banteng. Nah, kepala banteng itu adalah sila keberapa anak-anak? Ya, sila keempat, yang memiliki makna musyawarah. Nah, musyawarah adalah memecahkan masalah untuk kepentingan bersama. Contohnya, pemilihan ketua RT, pemilihan ketua kelas, dan lain-lain. Nah, pernahkah kalian melakukan musyawarah? Coba tulislah pengalaman kalian dalam bermusyawarah. Nanti dikirim di WhatsApp grup ya anak-anak. Nah anak-anak, perhatikan benda yang ada di sekitar rumah kalian. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, dan plastik? Nah, kita akan belajar mengenai benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Yang pertama, benda yang terbuat dari kaca. Benda yang terbuat dari kaca memiliki sifat tahan air atau kedap air. Maksudnya, jika benda tersebut terkena air, maka benda tersebut tidak akan basah. Contohnya seperti gelas air, akuarium. Yang kedua, benda yang terbuat dari logam. Benda yang terbuat dari logam memiliki sifat kuat, tidak mudah rusak, menghantarkan panas. Artinya, jika benda tersebut terkena panas, maka benda tersebut akan cepat panas. Contohnya seperti panci, uang logam, dan knalpot. Yang ketiga, benda yang terbuat dari karet. Benda yang terbuat dari karet memiliki sifat yang pertama, kedap air, yang kedua, elastis. Elastis artinya benda tersebut mudah berubah ke bentuk semula. Nah, dari ketiga bahan tersebut itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan benda berbahan kaca, logam, dan karet yaitu kedap air. Sedangkan untuk kekurangan benda berbahan
logam mudah berkarat. Benda yang terbuat dari kaca mudah pecah. Dan benda yang terbuat dari karet mudah terbakar. Ayo anak-anak, ini gambar apa? Ya, betul. Ini gambar jendela. Nah, di rumah kalian pasti ada jendela. Nah, kira-kira berapa ya ukuran jendela tersebut? Jendela tersebut mempunyai ukuran 2 meter lebih 5 cm. Jika diubah dalam bentuk sentimeter, berapa ya hasilnya? Ayo anak-anak, kita hitung bersama-sama soal yang tadi ya, 2 meter lebih 5 cm. Untuk mengubah satuan, kita harus hafal tangga satuan. Seperti ini ya anak-anak. Jadi kalian itu harus sudah hafal. Seperti kilometer, hektometer, degameter, meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap turun 1 itu dikali 10. Sedangkan setiap naik 1 itu dibagi 10. 2 meter dijadikan sentimeter. Meter ke sentimeter itu naik atau turun anak-anak? Ya, betul. Turun 2. Jadi, kalau turun 2 dikali 100. Jadi hasilnya 2 kali 10 kali 10 atau 2 kali 100. Hasilnya 200 cm. Nah, untuk tadi 5 cm dijadikan cm, maka hasilnya tetap 5 cm. Nah, 200 cm ditambah 5 cm, maka hasilnya 205 cm. Sudah paham anak-anak? Baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Raka sudah bertanya dengan Ibu. Jadi kita itu harus memberikan pendapat saat bermusyawarah karena untuk mencapai tujuan atau mufakat. Jika kita tidak memberikan pendapat, maka mufakat akan sulit terwujud dan berbagai pendapat tidak dapat diuji mana yang baik. Piring, gelas, kaca mobil, langsung sandal.
Ya, anak-anak, betul. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, tadi kita sudah belajar tentang contoh pengamalan sila keempat, yaitu musyawarah. Yang kedua, kita sudah belajar mengenal benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Kemudian tadi kita sudah belajar untuk menentukan hubungan satuan baku panjang, yaitu meter dan sentimeter. Teman-teman, saya akan menceritakan tentang musyawarah mengerjakan tugas sekolah. Tujuan musyawarah adalah menyelesaikan masalah bersama-sama. Saat musyawarah mengerjakan tugas, saya merasa senang karena saya bisa mengeluarkan pendapat dan teman-teman mengajukan pendapat. Meskipun kita saling berbeda, kita masih baik dan rukun. Oke, terima kasih. Saya Tinsa. Saya mau menceritakan tentang musyawarah. Biasanya masing-masing kelas memiliki struktur organisasinya, mulai dari ketua kelas, wakil bendahara, sekretaris, dan saksi lainnya. Pemilihan ketua kelas dilakukan dengan suara terbanyak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arindra Kartonugroho. Hari ini saya akan bercerita pengalaman musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Hari Senin kemarin, kelas kami, tepatnya kelas 3, mengadakan pemilihan ketua kelas. Di kelas kami jumlah muridnya 28 siswa. Dalam pemilihan ketua kelas kali ini ada 5 calon ketua kelas yang diajukan. 5 calon tersebut adalah Arindra, Baim, Sapa, Aurel, Jinsa. Teman-teman
suara terbanyak dialah yang menjadi ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susila Musa. Saya akan menceritakan tentang musyawarah. Kemarin di Balai Desa Plumbungan ada pemilihan kepala desa dan wakilnya, antara lain yang dicalonkan ada 2 kelompok dan semua panitia menyalonkan kepala desa melakukan musyawarah mufakat dan mengadakan penyoblosan untuk rakyat, dan yang terpilih kelompok A. Iya, Is. Iya. Halo teman-teman, nama saya Tifa. Nah, kali ini saya akan sedikit menceritakan musyawarah di rumahku. Karena di rumahku ada aku dan ibuku, kami membagi tugas bersama-sama. Karena umurku masih 7 tahun, aku diberi tugas ibu ringan. Misalnya menyapu lantai dan membantu ibu melipat baju. Sedangkan ibu memasak, mencuci baju, menyetrika,